Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilmi. Saya dari program studi manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang Pancasila di era media sosial. Pancasila adalah dasar negara kita, lambang dasar negara kita. Dan Indonesia kini menjadi salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia. Setiap detik, jutaan opini, berita, dan konten baru beredar di lini masa masyarakat. Kecepatan arus informasi ini membawa keterbukaan dan ruang partisipasi yang luas, namun di sisi lain memunculkan resiko nyata bagi persatuan bangsa. Fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Media sosial telah mengubah cara masyarakat Indonesia mengonsumsi berita, membentuk opini, bahkan menentukan sikap politik dan sosial mereka sehari-hari. Apa yang dahulu disampaikan melalui mimbar, surat kabar, dan diskusi tatap maya kini sudah berpindah ke layar ponsel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pergerakan ini membawa konsekuensi besar. Batas antara ruang publik dan ruang privat menjadi kabur. Dan setiap individu kini memiliki kekuatan untuk menjadi penyebar informasi baik yang benar maupun keliru. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu hadir bukan hanya sebagai teks normatif yang dihafalkan di bangku sekolah, tetapi sebagai kompas sikap setiap warganet dalam berinteraksi, menyaring informasi, dan menjaga keberagaman di ruang digital. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sesungguhnya sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam menavigasi kompleksitas dunia digital yang terus berkembang. Pertanyaannya adalah, bagaimana nilai-nilai yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa puluhan tahun lalu, jauh sebelum internet dan media sosial ada, dapat tetap relevan dan aplikatif di tengah dinamika digital yang serba cepat ini? Ya, jawabannya terletak pada esensi Pancasila itu sendiri, yang bersifat universal dan tidak lekang oleh zaman. Karena pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan bangsanya, relasi yang tetap ada meskipun mediumnya berubah dari interaksi fisik menjadi interaksi digital. Indonesia digital saat ini 160 juta lebih pengguna aktif media sosial di Indonesia, jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya seiring meluasnya akses internet hingga ke pelosok daerah. Dengan durasi 3 jam per hari, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat di media sosial menjadikan platform digital sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. Penyebaran informasi berlangsung cepat dan masif, baik fakta maupun hoax, tanpa mengenal batas geografis maupun waktu. Data ini menggambarkan betapa media sosial telah menjadi ruang kehidupan kedua bagi masyarakat Indonesia. Dalam ruang itu, nilai-nilai kebangsaan diuji setiap hari, sehingga pemahaman dan pengalaman Pancasila menjadi semakin penting untuk dibahas secara serius, bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan digital sehari-hari sebagai warga negara. Nah, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Transformasi digital mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi, berpendapat, dan membentuk opini publik. Ruang digital menjadi arena baru di mana nilai-nilai kebangsaan diuji setiap hari. Jika dahulu pembentukan opini publik membutuhkan waktu lama melalui proses diskusi, penyebaran surat kabar, atau surat televisi yang terjadwal, kini opini dapat terbentuk dan menyebar hanya dapat hitungan menit melalui sebuah unggahan yang viral. Perubahan ini membawa banyak manfaat seperti meningkatnya partisipasi publik dalam isu-isu sosial dan politik, kemudian
mengakses informasi dari berbagai sumber, serta terbukanya ruang bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terwakili untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu dipahami secara mendalam. Kita akan bahas exposure informasi tanpa filter. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, bukan untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi. Sistem ini bekerja dengan mempelajari pola perilaku pengguna, lalu menyajikan konten yang dianggap paling mungkin membuat pengguna harus berinteraksi, baik melalui like, komen, atau share. Akibatnya, konten yang provokatif, mengejutkan, atau membangkitkan emosi cenderung menyebar lebih cepat daripada konten yang akurat namun disampaikan secara netral dan berimbang. Konten yang akurat namun disampaikan secara netral dan berimbang. Hal ini mempercepat penyebaran konten tanpa proses verifikasi yang memadai. Secara desain, platform media sosial memang tidak diprioritaskan untuk menjadi lembaga pemeriksa fakta, melainkan untuk menjaga pengguna tetap aktif selama mungkin di aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, keberagaman yang rentan. Indonesia adalah negara majmuk dengan ratusan suku, agama, bahasa, dan tradisi budaya yang tersebar di ribuan pulau. Keberagaman ini adalah kekuatan dan kekayaan bangsa yang patut dibanggakan, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun di sisi lain, keberagaman ini menjadi celah yang mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan narasi provokatif berbasis sara demi memecah belah masyarakat, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun sekedar kesenangan pribadi. Nah, narasi ini biasanya sering dikemas secara halus, menyusup ke dalam konten yang tampak biasa sebelum akhirnya berkembang menjadi perdebatan yang memanas dan mengarah pada konflik horizontal antara kelompok masyarakat. Sejarah mencatat bahwa beberapa ketegangan sosial di Indonesia bermula dari informasi yang tersebar luas di media sosial sebelum sempat diverifikasi kebenarannya. Nah, yang ketiga ada kesenjangan literasi digital. Tidak semua pengguna media sosial di Indonesia memiliki kemampuan berpikir kritis yang memadai dalam menyaring informasi. Kesenjangan ini terjadi karena perbedaan akses pendidikan, usia, dan latar belakang sosial ekonomi, sehingga sebagian masyarakat lebih rentan termakan hoax dan provokasi. Generasi yang baru pertama kali mengenal teknologi digital, misalnya kelompok usia lanjut atau masyarakat di daerah dengan akses pendidikan terbatas, seringkali belum terbiasa dengan cara kerja algoritma, ciri-ciri berita palsu, atau pentingnya memeriksa sumber sebelum membagikan informasi. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi kerangka acuan dalam memahami persoalan Pancasila di era media sosial secara lebih sistematis yang terarah. Yang pertama ada bagaimana bentuk-bentuk tantangan terhadap nilai Pancasila yang muncul di era media sosial. Kedua, mengapa hoax, polarisasi, dan ujaran kebencian dapat berkembang subur di ruang digital Indonesia. Yang ketiga, bagaimana setiap sila Pancasila dapat diimplementasikan dalam perilaku bermedia sosial. Dan yang terakhir adalah langkah apa yang dapat diambil keluarga, sekolah, pemerintah, dan generasi muda untuk menjawab tantangan ini. Nah, di slide selanjutnya akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di sini kita akan bahas tujuan pembahasan. Bagaimana kita cara memahami tantangan, mengidentifikasi bentuk tantangan nyata terhadap nilai Pancasila di media sosial sehingga masyarakat dapat mengenali pola-pola yang mengancam persatuan sejak dini.
Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak hanya bersikap reaktif ketika persoalan sudah terjadi, melainkan mampu bersikap antisipatif terhadap potensi ancaman yang muncul di ruang digital. Kedua, ada mengaitkan nilai Pancasila, yaitu dengan cara menghubungkan setiap sila dengan sikap konkret dalam berinteraksi di dunia digital, agar Pancasila tidak hanya menjadi teks hafalan yang dipelajari di bangku sekolah, tetapi benar-benar menjadi pedoman perilaku sehari-hari, termasuk dalam aktivitas yang tampak sederhana seperti memberi komentar, memberikan unggahan, atau berdiskusi di kolom media sosial. Lalu ada mendorong solusi bersama, yaitu dengan merumuskan peran kolektif keluarga, sekolah, pemerintah, dan generasi muda dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Solusi terhadap persoalan ini tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat secara bersama-sama dan berkesinambungan. Lalu ada memperkuat ketahanan digital, yaitu dengan cara membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau tertipu hoax, sehingga ketahanan sosial bangsa tetap terjaga di tengah derasnya arus informasi. Nah, di sini kita akan bahas Pancasila di era digital. Pancasila sendiri lahir sebagai jawaban atas keberagaman Indonesia, dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar untuk menyatukan masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan golongan ke dalam satu identitas kebangsaan yang utuh. Di dunia nyata, nilai itu diuji lewat interaksi sosial sehari-hari. Bagaimana seorang bersikap kepada tetangga yang berbeda agama, bagaimana ia menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah, atau bagaimana ia menghormati adat istiadat yang berbeda dari miliknya. Di dunia maya, nilai yang sama diuji lewat caption, komentar, dan unggahan yang dapat dilihat ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Perbedaannya, jika di dunia nyata, kesalahan bersikap mungkin hanya disaksikan oleh beberapa orang di sekitar. Maka, beda lain dengan di dunia maya, sebuah komentar yang tidak bijak dapat tersebar luas dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus, bahkan dapat memicu konflik yang melibatkan banyak pihak dalam waktu singkat. Tantangannya bukan terletak pada nilai Pancasila itu sendiri yang tetap relevan dan kokoh sebagai dasar negara, melainkan pada bagaimana nilai itu diterjemahkan ke dalam kebiasaan baru yang sesuai dengan konteks digital. Berpikir sebelum membagikan, menghormati pendapat yang berbeda meskipun disampaikan secara daring, dan tidak menjadikan algoritma sebagai pembentuk identitas diri yang justru mempersempit cara pandang seseorang terhadap dunia. Di sini ada hoax dan disinformasi. Hoax adalah informasi palsu yang disebarkan untuk menyesatkan opini publik, baik dengan tujuan politik, ekonomi, maupun sekedar untuk menarik perhatian. Di Indonesia, hoax kerap menyasar isu-isu sensitif seperti agama, etnis, kesehatan, dan politik. Tepat area yang paling rentan memecah persatuan bangsa. Karena topik-topik tersebut secara alami sudah memiliki muatan emosional yang tinggi di tengah masyarakat. Hoax biasanya disebarkan dengan memanfaatkan kepanikan, ketakutan, atau kemarahan publik. Contohnya, hoax mengenai isu kesehatan dapat menyebabkan masyarakat enggan mengikuti program kesehatan resmi. Sementara hoax politik dapat memicu kebencian terhadap kelompok atau individu tertentu yang sebenarnya tidak bersalah. Pola penyebarannya pun semakin canggih, mulai dari penggunaan judul yang propagatif, gambar yang direkayasa, hingga klaim yang seolah-olah didukung oleh data ilmiah, padahal tidak memiliki dasar yang jelas. Sila pertama hingga ketiga Pancasila menuntut sikap menghormati kebenaran dan persatuan. Nilai yang langsung dirusak oleh penyebaran informasi palsu yang tidak bertanggung jawab. Ketika hoax dibiarkan beredar tanpa kendali, kepercayaan publik terhadap
institusi negara, media, dan bahkan sesama warga negara dapat tergerus secara perlahan. Dalam rangka jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kohesi sosial dan menciptakan masyarakat yang mudah curiga satu sama lain. Sebuah kondisi yang sangat bertentangan dengan semangat persatuan yang dicita-citakan Pancasila. Nah, di sini ada cara menangkal hoax. Yang pertama adalah periksa sumber dan tanggal informasi. Nah, jadi sebelum mempercayainya, pastikan informasi berasal dari sumber yang kredibel dan belum kadaluarsa. Karena tidak jarang informasi yang lama yang tidak relevan kembali disebarkan seolah-olah baru terjadi. Lalu, bandingkan informasi tersebut dengan media yang terpercaya, seperti media arus utama yang memiliki proses editorial dan kode etik jurnalistik yang jelas. Lalu kita cek fakta melalui lembaga resmi yang berwenang seperti situs pemeriksa fakta yang dikelola oleh Kementerian Komdiji biasanya, atau organisasi jurnalistik independen. Dan terakhir, tidak langsung membagikan informasi sebelum benar-benar yakin. Jadi dipastikan dulu kebenarannya, sebab setiap pembagian ulang sebuah hoax turut memperluas dampak buruknya kepada lebih banyak orang. Lanjut. Tantangan polarisasi sosial. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu yang saling berhadapan akibat perbedaan pandangan politik, agama, atau sosial. Fenomena ini bukan hal baru dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, media sosial mempercepat dan memperluas dampaknya secara signifikan. Karena setiap individu kini dapat dengan mudah menemukan dan bergabung dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sekaligus menjauh dari kelompok yang berbeda pandangan. Media sosial sering memperparah kondisi ini melalui ruang gema, di mana pengguna hanya terpapar opini yang sejalan dengan keyakinan sendiri. Algoritma platform digital yang dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai preferensi pengguna secara tidak langsung menciptakan gelembung informasi yang membuat seseorang semakin jarang bertemu dengan sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa pandangannya adalah satu-satunya kebenaran, karena lingkungan digitalnya terus-menerus memperkuat keyakinan tersebut tanpa memberikan ruang bagi perspektif lain. Di sini ada pemicu utama polarisasi, yaitu berupa algoritma yang mempersempit sudut pandang pengguna, sehingga seseorang semakin jarang terpapar informasi atau opini yang berbeda dari keyakinan. Ada juga provokasi politik identitas yang muncul secara musiman, terutama menjelang kontestasi politik di mana isu suku, agama, ras, dan golongan sering dimanfaatkan untuk meraih dukungan. Lalu ada minimnya ruang dialog lintas kelompok masyarakat, sehingga interaksi antar kelompok yang berbeda pandangan semakin jarang terjadi secara konstruktif. Reaksi emosional yang lebih cepat muncul dibandingkan proses verifikasi, sehingga masyarakat cenderung bereaksi terlebih dahulu sebelum benar-benar memahami duduk persoalan secara utuh. Selain hoax dan polarisasi, rendahnya etika digital menjadi tantangan tersendiri yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dalam berinteraksi di dunia maya. Etika digital pada dasarnya adalah perpanjangan dari etika dalam kehidupan nyata, namun karena karakteristik dunia maya yang serba cepat dan terkadang anonim, banyak orang yang merasa lebih bebas untuk berperilaku tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Nah, berikut beberapa di sini ada beberapa bentuk persoalan etika digital ya yang sering ditemukan, yaitu pertama ada ujaran kebencian. Biasanya ada di kolom komentar yang bernada sara atau provokatif yang menyerang identitas orang,
baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Ujaran kebencian tidak hanya menyakiti individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial yang lebih luas, terutama jika menyasar kelompok atau identitas tertentu secara kolektif. Ada cyberbullying, yaitu perundungan daring yang menyasar individu secara berulang terbuka. Seringkali dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan, sehingga korban merasa tertekan secara psikologis. Berbeda dengan perundungan di dunia nyata yang umumnya terbatas pada lingkungan tertentu. Cyberbullying dapat terjadi tanpa henti karena korban dapat diserang kapan saja, di mana saja, bahkan oleh orang-orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dampaknya dapat berupa kecemasan hingga dalam kasus yang ekstrim, yaitu tekanan psikologis yang serius bagi korban. Lalu ada penyebaran privasi dengan cara membagikan data atau aib pribadi orang lain tanpa izin yang dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi secara permanen. Lalu minimnya empati, berkomentar. Biasanya orang-orang Indonesia berkomentar tanpa mempertimbangkan dampak emosional dan sosial bagi orang lain, yang seringkali dianggap sepele namun berdampak nyata. Banyak pengguna media sosial yang merasa bahwa komentar mereka hanyalah opini pribadi yang tidak akan berdampak besar. Padahal, akumulasi dari banyak komentar negatif dapat menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi seseorang yang menjadi sasarannya. Bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila di dalam materi ini? Di sini kita akan bahas. Yang pertama adalah dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Media sosial sering menjadi ladang ujaran kebencian berbasis agama, mulai dari ejekan terhadap simbol-simbol keagamaan, perdebatan teologis yang berujung pada penghinaan, hingga penyebaran konten yang sengaja dibuat untuk memprovokasi konflik antar umat beragama. Padahal sila pertama menuntut sikap saling menghormati keyakinan orang lain, terlepas dari perbedaan agama dan keyakinan yang dianut oleh setiap individu. Indonesia adalah negara yang mengakui keberagaman agama dan kepercayaan, dan nilai ketuhanan dalam Pancasila bukan dimaksudkan untuk mengunggulkan satu agama di atas agama lainnya, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, tanpa gangguan, diskriminasi dari pihak manapun termasuk dalam ruang digital. Di sini ada penerapan di media sosial, yaitu tidak menjadikan agama sebagai bahan ejekan atau provokasi, termasuk bentuk termasuk dalam bentuk meme, sindiran, maupun perbandingan yang bersifat merendahkan. Lalu menghormati konten ibadah dan keyakinan yang berbeda. Di sini kita mulai dari diri sendiri dengan tidak memberikan komentar yang bersifat menghakimi atau merendahkan praktik ibadah agama lain. Lalu menyebarkan konten yang membangun toleransi antar umat beragama. Misalnya dengan mengangkat kisah-kisah kerukunan beragama atau kolaborasi lintas iman yang dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat luas. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya cyberbullying dan ujaran kasar menciderai nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari sila kedua Pancasila. Yaitu setiap individu di balik layar tetap berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat, sebagaimana diperlakukan dalam interaksi tatap muka di dunia nyata. Sayangnya, anonimitas dan jarak fisik yang diberikan oleh media sosial sering membuat seseorang lupa bahwa di balik setiap akun terdapat manusia dengan perasaan yang dapat tersakiti oleh kata-kata yang disampaikan. Nilai kemanusiaan menuntut kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap interaksi digital yang kita lakukan, baik berupa komentar, unggahan, maupun pesan pribadi. Sebuah komentar yang terasa biasa bagi penulisnya bisa jadi memiliki dampak yang sangat besar bagi orang menerimanya, terutama jika disampaikan secara berulang dan disertai dengan nada yang merendahkan. Selain itu,
Sila kedua juga mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas terhadap sesama, termasuk dalam konteks digital. Ketika seseorang menjadi korban perundungan daring, masyarakat digital memiliki tanggung jawab moral untuk tidak ikut menambah beban korban, melainkan memberikan dukungan dan jika memungkinkan membantu menghentikan tindakan perundungan tersebut. Bagaimana cara penerapan di media sosial? Inilah cara penerapannya, yaitu dengan berkomentar dengan empati, bukan menghakimi, yaitu dengan selalu mempertimbangkan bagaimana perasaan orang lain jika berada di posisi yang sama sebelum menuliskan sebuah komentar. Lalu tidak menyebarkan aib atau privasi orang lain tanpa izin, termasuk foto, video, atau informasi pribadi yang merugikan dan mempermalukan seseorang. Yang terakhir, membela korban perundungan daring secara bijak, misalnya dengan memberikan dukungan moral, melaporkan konten yang melanggar, atau mengajak pihak lain untuk berhenti ikut menyerang korban. Lalu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ada polarisasi dan ujaran sara yang mengancam keutuhan bangsa yang majemuk. Sila ketiga mengingatkan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan alasan untuk terpecah belah. Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman dan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan telah membuktikan bahwa persatuan di tengah perbedaan adalah kunci utama bagi keberlangsungan bangsa ini. Di era digital, di era digital, semangat persetujuan ini menghadapi ujian yang berbeda dari masa sebelumnya. Jika dahulu ancaman terhadap persatuan datang dalam bentuk fisik, kini ancaman datang dalam bentuk narasi digital yang menyebar secara senyap namun masif, perlahan-lahan menggerogoti rasa saling percaya antar warga yang berbeda latar belakang. Konten yang membandingkan suku atau daerah secara negatif, misalnya, dapat memicu sentimen kedaerahan yang berlebihan dan mengikis rasa kebangsaan yang seharusnya menjadi identitas bersama seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk melihat keberagaman bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang patut dirayakan. Media sosial sebenarnya dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan merayakan keberagaman budaya Indonesia kepada khalayak yang lebih luas, asalkan digunakan dengan niat dan cara yang tepat. Penerapannya dengan cara menghindari konten yang memecah belah berdasarkan suku atau agama, yaitu caranya tidak ikut menyebarkan atau memberi komentar yang memperkeruh isu-isu sensitif terkait identitas kelompok tertentu. Lalu merayakan kebudayaan Indonesia di lini masa, misalnya dengan bagikan konten mengenai tradisi, bahasa, dan kearifan lokal dari berbagai daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan bangsa. Lalu tidak mudah terprovokasi narasi adu domba dengan selalu bersikap kritis terhadap konten yang tampaknya sengaja dirancang untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam publik di media sosial sering berubah menjadi perdebatan tanpa semangat musyawarah. Sila keempat mendorong terciptanya dialog yang sehat dan berbasis akal sehat, bukan emosi sesaat. Pada dasarnya, sila ini mengandung nilai demokrasi yang menjunjung tinggi proses pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebuah nilai yang seharusnya juga tercermin dalam cara kita berdiskusi di ruang digital. Sayangnya, format media sosial yang serba ringkas, seperti kolom komentar yang terbatas atau cuitan singkat, seringkali tidak mendukung diskusi yang mendalam dan reflektif. Perdebatan di media sosial cenderung berubah menjadi adu argumen yang dangkal, di mana tujuan utamanya bukan lagi mencari kebenaran atau solusi bersama, melainkan untuk menang dalam perdebatan atau mendapatkan validasi dari pengikut yang memiliki pandangan serupa. Padahal esensi sila keempat justru menuntut kesediaan untuk mendengarkan pandangan yang berbeda, mempertimbangkan berbagai sudut pandang,
dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam diskusi digital, terutama mengingat ruang publik digital kini menjadi salah satu arena utama pembentukan opini dan kebijakan publik Indonesia. Penerapan di media sosialnya dengan cara berdiskusi dengan argumen, bukan serangan personal. Itu dengan fokus pada substansi permasalahan yang dibahas, bukan menyerang karakter atau identitas pribadi lawan diskusi. Lalu menerima perbedaan pendapat dalam ruang publik digital sebagai sesuatu yang wajar dan sehat dalam kehidupan berdemokrasi, bukan sebagai ancaman yang harus dilawan secara emosional. Lalu menghargai proses pengambilan keputusan bersama, termasuk dalam konteks digital seperti polling, diskusi komunitas daring, atau forum-forum publik yang membahas kebijakan tertentu. Terakhir, implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses informasi dan literasi digital di Indonesia belum merata. Keadilan sosial berarti memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk cakap dalam bermedia sosial, terlepas dari latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun lokasi geografis tempat tinggal mereka. Kesenjangan digital di Indonesia masih cukup signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, maupun antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Sebagian masyarakat memiliki akses internet yang cepat dan stabil disertai pemahaman digital yang baik. Sementara sebagian lainnya masih kesulitan mengakses internet, apalagi memahami cara membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Kesenjangan ini sudah jelas. Kesenjangan ini jika dibiarkan dapat memperlebar jurang ketidakadilan sosial karena kelompok yang kurang melek digital menjadi lebih rentan terhadap manipulasi informasi dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam ruang publik digital. Di sila kelima ini mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukan hanya soal pemerataan ekonomi, tetapi juga pemerataan akses terhadap informasi dan pengetahuan, termasuk kecakapan digital. Setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Penerapannya yaitu dengan cara mendukung pemerataan literasi digital, misalnya dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan edukasi digital di lingkungan sekitar, baik secara formal maupun informal. Lalu tidak mendiskriminasi pengguna berdasarkan latar belakang, termasuk tidak merendahkan seseorang yang dianggap kurang paham teknologi atau berasal dari daerah dengan akses digital yang terbatas. Lalu berbagi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang dengan memprioritaskan konten yang edukatif dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sekedar konten yang menghibur sesaat. Lalu apa peran pemerintah dalam kasus ini? Peran pemerintah yaitu sangat strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat melalui regulasi, edukasi publik, dan penindakan terhadap penyalahgunaan ruang digital. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi seluruh warga negara tanpa mengekang kebebasan berekspresi yang juga merupakan hak dasar setiap warga negara. Regulasi dan penegakan hukumnya yaitu dengan menetapkan aturan terkait penyebaran hoax dan ujaran kebencian, termasuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi penindak terhadap pelanggaran di ruang digital.
sekaligus menjadi efek jerak bagi pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Lalu dengan cara pengawasan konten digital, dengan cara memantau menindak konten yang melanggar nilai persatuan dan keamanan publik secara konsisten. Pengawasan ini perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara upaya menjaga ketertiban digital dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Lalu ada edukasi literasi digital, yaitu dengan cara mendorong program literasi digital nasional sejak jenjang pendidikan dasar agar kesadaran digital tumbuh sejak dini. Program ini dapat melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, platform digital, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata, termasuk hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kurang terjangkau program edukasi serupa. Selain ketiga peran utama tersebut, pemerintah juga perlu terus membangun komunikasi publik yang transparan, responsif sehingga masyarakat memiliki sumber informasi yang resmi dapat dipercaya di tengah maraknya disinformasi yang beredar di ruang digital. Di sini kita akan membahas peran generasi muda. Generasi muda adalah penghuni utama ruang digital saat ini. Sikap kritis bertanggung jawab dari generasi muda akan menentukan arah budaya bermedia sosial Indonesia ke depan. Mengingat merekalah kelompok yang paling banyak menghabiskan waktu di platform digital dan paling cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru, yaitu dengan membuat agen literasi digital dengan cara aktif menyebarkan kebiasaan verifikasi informasi di lingkungan sosial sekitarnya. Lalu penggerak konten positif dengan cara memproduksi konten kreatif yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan persatuan bangsa. Dengan kemampuan kreatif mereka dan penguasaan teknologi yang dimiliki, generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan konten-konten yang edukatif dan inspiratif yang dapat menyaingi popularitas konten negatif yang selama ini lebih mendominan di ruang digital. Itu sebagai pelopor etika bermedia dengan cara memberi contoh interaksi yang santun dan menolak untuk ikut menyebarkan ujaran kebencian. Sikap ini penting karena generasi muda sering menjadi panutan bagi lingkungan sosialnya, sehingga perilaku digital yang positif dari mereka dapat menular dan membentuk norma sosial baru yang lebih sehat di kalangan pengguna media. Di sini kita punya studi kasus singkat, yaitu sebuah pesan berantai berisi klaim keliru tentang kebijakan publik menyebar luas di grup WhatsApp menjelang momen-momen sosial politik tertentu. Tanpa proses verifikasi ribuan pengguna meneruskannya hanya dalam hitungan jam, memicu kekhawatiran dan perdebatan di berbagai platform media sosial. Pesan tersebut disusun dengan bahasa yang meyakinkan, disertai klaim seolah-olah berasal dari sumber resmi, sehingga banyak orang yang langsung mempercayainya tanpa berusaha memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dalam perkembangannya, pesan ini terus bermutasi seiring penyebarannya. Beberapa pihak menambahkan detail baru yang semakin tidak berdasar. Sementara pihak lainnya mengaitkannya dengan isu-isu sensitif yang membuat ketegangan semakin meningkat. Pada akhirnya, klarifikasi resmi baru muncul setelah pesan tersebut sudah menyebar luas dan dapat menimbulkan keresahan di sebagian masyarakat. Menunjukkan bahwa kecepatan klarifikasi seringkali kalah cepat dibandingkan kecepatan penyebaran hoax itu sendiri. Kasus semacam ini menunjukkan bagaimana kecepatan berbagi tanpa berpikir kritis dapat mengalahkan ketelitian, dan betapa pentingnya budaya verifikasi sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain.
Kasus ini juga menggambarkan bahwa setiap individu, sekecil apapun perannya dalam rantai penyebaran informasi, sesungguhnya turut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh informasi tersebut, baik secara sosial maupun hukum. Pelajaran pentingnya adalah berhenti sejenak sebelum membagikan sebuah informasi dengan meluangkan waktu beberapa saat untuk memeriksa kebenarannya, alih-alih langsung meneruskannya karena dorongan emosi atau rasa ingin segera menyebarluaskan kepada orang lain. Kecepatan penyebaran bukanlah tolak ukur kebenaran. Suatu informasi yang menyebar cepat belum tentu benar, dan justru seringkali sebaliknya, karena konten yang provokatif memang dirancang untuk menyebar secepat mungkin. Satu klik untuk membagikan dapat berdampak luas bagi banyak orang, sehingga setiap individu perlu menyadari bahwa tindakan sekecil apapun di ruang digital memiliki konsekuensi yang nyata. Lalu, verifikasi informasi adalah tanggung jawab bersama. Tentu, verifikasi informasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pihak tertentu seperti media atau pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap individu yang menggunakan media sosial. Lalu, bagaimana solusi dan langkah strategis? Berdasarkan seluruh tantangan yang telah dibahas, berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil secara bersama-sama, yaitu dengan cara verifikasi sebelum berbagi. Membiasakan diri untuk mengecek fakta sebelum meneruskan informasi apapun kepada orang lain. Kebiasaan ini perlu dilatih secara konsisten hingga menjadi refleks alami setiap kali seseorang menerima informasi baru, terutama yang bersifat sensitif atau berpotensi memicu kontroversi. Solusi kedua yaitu penguatan literasi digital. Dengan memberikan edukasi berpikir kritis sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyikapi informasi secara bijaksana. Solusi selanjutnya itu budaya toleransi daring. Menghormati perbedaan antara tanpa perlu menyerang identitas pribadi lawan bicara. Budaya ini perlu dibangun secara kolektif, di mana setiap pengguna media sosial saling mengingatkan untuk menjaga etika dalam berdiskusi, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam. Penegakan aturan yang tegas, yaitu dengan cara memberikan sanksi konsisten bagi para penyebar hoax dan ujaran kebencian, yaitu dengan cara memberikan efek jera sekaligus menjadi sinyal bahwa pelanggaran di ruang digital memiliki konsekuensi yang nyata, bukan sekedar wacana semata. Lalu dengan kolaborasi multi pihak, yaitu dengan membangun sinergi antara pemerintah, platform digital, sekolah, dan keluarga. Tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan persoalan ini sendiri, sehingga diperlukan kerjasama yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai elemen masyarakat. Solusi selanjutnya yaitu dengan konten positif berkelanjutan. Dengan mendorong para kreator dan komunitas untuk memproduksi konten yang mempersatukan bangsa. Konten positif yang konsisten dan berkualitas menjadi penyeimbangan terhadap derasnya arus konten negatif yang selama ini lebih mendominasi ruang digital, sekaligus menjadi sarana edukasi yang menarik bagi masyarakat luas. Terakhir, kesimpulannya adalah media sosial menghadirkan peluang bagi
Terakhir, kesimpulan. Media sosial juga menghadirkan peluang besar bagi keterbukaan informasi, namun juga membawa tantangan nyata bagi persatuan bangsa melalui hoax, polarisasi, ujaran kebencian, dan rendahnya etika digital. Semua tantangan ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan upaya berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa, mulai dari individu, keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah. Pancasila tetap relevan sebagai pedoman sikap di ruang digital, yaitu dengan cara mengarahkan masyarakat untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab demi Indonesia yang bersatu. Kelima sila Pancasila, jika dihayati dan diterapkan secara konsisten, dapat menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya ruang digital yang sehat, inklusif, dan berkeadaban sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara ini. Pada akhirnya, penjaga pada akhirnya menjaga persatuan di era digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab setiap individu yang menggunakan media sosial. Setiap unggahan, komentar, dan informasi yang kita bagikan adalah cerminan dari sikap kita terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga sudah sepatutnya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman nyata, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Satu Indonesia, satu ruang digital. Nilai Pancasila adalah jangkar bersama agar keberagaman bangsa tetap kokoh, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.